got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jarali Gustin dari TJKT Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SOPHAS. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan MAC address, yang kedua ada pengenalan teori MAC address, yang ketiga ada penjelasan repeatable, yang keempat ada identifikasi MAC address pada repeatable, yang kelima ada topologi 2 jaringan, yang keenam ada repeatable pada switch, yang ketujuh ada identifikasi repeatable pada switch. Di sini kita akan lihat perbedaan MAC address dan IP address. Nah, jika jenis alamat MAC address itu yaitu fisik. Kenapa hardware? Karena dia emang identifikasi setiap sendor atau kode unit dari setiap sendor atau perusahaan dan juga interface-nya. Kalau IP address itu logis. Kenapa software? Karena dia memang bekerja di dalam software. Jadi kayak kita mengidentifikasinya tidak ada fisik atau IP address, itu merupakan software atau pengantar komunikasi atau alamat di dalam dunia jaringan komputer ataupun di dalam dunia internet. Nah, lalu di sini ada lapisan OSI MAC address, yaitu data link atau layer 2. Nah, di sini ada IP address, di sini network atau layer 3. Nah, kalau sifat MAC address itu sifatnya tetap tidak berubah. Kalau misalnya kita mau matiin, hidupin lagi, matiin lagi, tetap tidak akan berubah. Beda hal dengan IP address. Biasanya kalau IP address itu dapat berubah sesuai jaringan. Kalau misalnya suatu network ingin mengubah IP address, pasti otomatis semua IP address yang ada pada jaringan tersebut akan berubah. Tapi network engineer tidak bisa mengubah MAC address karena MAC address itu sifatnya tetap dan tidak berubah. Lalu format dari MAC address, pengangkaan atau pengkodean pun berbeda jika MAC address itu terdiri dari 48 bit heksadesimal, contoh 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Maka IP address itu terdiri dari 32 bit IPv4 atau 128 bit IPv6. Kalau MAC address itu hanya 48 bit heksadesimal. Lalu fungsi MAC address di sini mengidentifikasikan perangkat di jaringan lokal. Jadi ini tuh MAC address itu fungsinya hanya mengidentifikasikan saja perangkat itu dari mana, lalu kodenya di perusahaan interface-nya bagaimana. Intinya hanya mengidentifikasikan identitasnya saja. Lalu kalau misalnya IP address, ia baru menghubungkan antar jaringan melalui internet. Beda ya, kalau IP address itu pasti menghubungkan antar jaringan melalui internet. Kalau MAC address itu hanya mengidentifikasikan perangkat, jadi hanya membaca seperti identitas, menyimpan data saja, tapi tidak bisa menghubungkan antar jaringan. Nah, kalau IP address menghubungkan antar jaringan melalui internet ataupun melalui kabelan dan lain-lain. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba langsung implementasikan di Cisco Packet Tracer. Implementasikan di Cisco Packet Tracer. Kita pakai 2 PC saja. Lalu kita pakai IP-nya. Di sini aku pakai IP 10.10.10.1. 10.10.10.1. Nah, di sini aku subnet max-nya kita ganti jadi 255, 255, 252. Nah, di PC 1 juga sama seperti tadi, bedanya belakangnya angka 2. 10.10.10.2. Nah, subnet max-nya kita ganti seperti tadi, 255, 255, 252. Lalu kita hubungkan dengan kabel yang pertama. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. Lalu kita ping 10.10.10.1. Nah,
udah ya, kita coba di PC 0 ke PC 1. Ping 10.10.10.2. Nah, ini pun udah reply. Lalu bagaimana kita cek ARP atau misalkan MAC address itu? Nah, MAC address itu teridentifikasi atau kita dapat cek melalui sebuah ARP table. Teman-teman bisa ketik ARP-A. Nah, di sini ada ARP-A, di sini ada internetnya, di mana IP address-nya IP address dari PC 1, di mana physical address 00004.9A3B.2496. Lalu terakhir ada tipe dinamik. Kenapa dinamik? Karena akan didapatkan secara otomatis, secara langsung mengidentifikasikan setiap perangkat. Lalu kita coba di PC 1 ARP-A. Nah, di sini pun sama, di sini ada internet address, physical address, dan tipe dinamik. Nah, di sini kita balik lagi ke sini, ada mengenal switch. Pengenalan teori MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, network, interface, card, atau unik. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal, biasanya ditulis dalam format 6 pasang. Karakternya seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Setiap perangkat jaringan baik laptop, smartphone, router maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrik hardware dan setiap unit secara global. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 angka depan dan 3 angka belakang. Yang angka depan merupakan organization seperti unique identifier, di mana ini merupakan kode unit setiap perusahaan. Jadi pasti setiap sender itu memiliki kode unik 6 yang ada di depan MAC address. Itu pasti setiap perusahaan itu berbeda. Maka ketika ia perangkat itu dari Cisco atau dari yang lain, itu tuh tinggal mengetahui dari MAC address-nya itu angka 3 depan atau 6 angka depan pasang 3 angka di belakang. Ini untuk apa? Untuk kode dari network interface controller spesifik. Jadi 3 angka di belakangnya lagi merupakan kode unik dari setiap interface yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sini kita topologi 2 jaringan menggunakan konfigurasi VLAN. Maka kali ini kita konfigurasi maka terang seperti kalau 2 mode, yaitu ada mode port AX, mode access, dan juga ada port mode terang. Kali ini kita akan membahas tentang terang. Nah, kita akan mengimplementasikan RP table menggunakan 1 switch dan 4 PC. Kita ini pakai IP address 25.26.27.8. Lalu kita ke switch terlebih dahulu, kita ketik show interface. Lalu kita mau lihat MAC address-nya, kita ketik show MAC address. Nah, di sini sudah ada ya. Kita balik lagi ke desktop. Kita lihat ke desktop yang di PC 2. Kita ketik ipconfig. Nah, sesuai ya. Nah, kita menggunakan ini simulation ke PC 3 karena belum pernah berkomunikasi. Kita akan coba dulu tes. Nah, kita perbesar dulu ininya, lalu kita
Nah, kita klik ICMP. Di sini ada destination, source, dan device. Karena di sini dari PC 3, berarti di sini IP-nya juga PC 3. Anjir. Nah, kita coba lihat ARP table. Ketika kita baru mulai komunikasi, pasti ada yang namanya broadcast. Destination broadcast-nya menyiarkan ke seluruh jaringan. Nah, kita akan dari PC 0 ke switch, lalu switch akan menyebarkan seluruh PC. Kita sudah saling terhubung. Kita akan lihat dari updatean ICMP, sepertinya sama aja. ARP table itu tahapan-tahapannya itu seperti itu aja. Nah, di sini berbentuk ARP table. Nah, kita akan cek di switch, lalu kita ke CLI. Kita ke CLI, lalu kita ketik show MAC address table, lalu enter. Di sini sudah ada PC 0, PC 2, PC 1 belum ada karena tidak mengirimkan dari PC 1. Sekarang kita coba ke desktop ARP table yang PC 0. Lalu kita ketik ARP min A. Nah, di sini sudah tidak ada. Jadi statusnya ini dinamik. Nah, kita hapus aja di delete. Kita balik lagi ke mode real time. Kita akan tes ping dari PC 1 ke PC 2. Titik 27. Nah, di sini sudah ada pesan reply-nya, yaitu menandakan pesan itu terkirim atau kedua jaringan komputer itu sudah saling berkomunikasi. Jadi biasanya ICMP itu tujuannya pertama untuk tes koneksi atau mengirimkan sebuah pesan. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya atau kesalahan kata.